Halo semuanya, saya Anida Rahma dengan NIM 1012528. Dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuryan Al-Khalif Saragi, NIM 101250072. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Bapak Rizal Zailani SEMM. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan membahas ada manajemen pembelanjaan, resiko operasi bisnis, dan manajemen resiko. Apa itu manajemen pembelanjaan? Manajemen pembelanjaan adalah bagian dari manajemen keuangan yang membahas bagaimana perusahaan merencanakan, memperoleh, mengalokasikan, dan mengendalikan dana secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Atau singkatnya itu, manajemen pembelanjaan berfokus pada keputusan penggunaan dana belanja perusahaan agar kegiatan operasional dan investasi berjalan optimal serta mampu menghasilkan keuntungan. Fungsi manajemen pembelanjaan dalam bisnis terbagi menjadi dua, yaitu pertama, ada pendanaan internal perusahaan. Apa sih modal internal itu? Adalah dana yang berasal dari dalam perusahaan atau disebut juga internal financing. Contoh sumber modal internal yaitu modal penyerta dari pemilik dan modal saham. Modal penyerta merupakan modal yang ditanamkan pemilik untuk menjalankan usaha. Modal saham berasal dari penerbitan saham sebagai bukti kepemilikan perusahaan. Pembelian mesin. Kedua, pendanaan eksternal perusahaan. Sumber modal eksternal atau disebut juga external financing. Apa sih modal eksternal itu? Modal eksternal itu adalah dana yang berasal dari luar, bersumber dari modal asing atau utang. Yang kedua, ada penerbitan surat utang atau disebut juga obligasi. Keputusan pengalokasian dana terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada alokasi jangka pendek atau disebut juga modal kerja, digunakan untuk operasional sehari-hari. Jangka waktunya itu kurang dari 1 tahun. Contohnya ada kas atau piutang, persediaan bahan baku dan barang jadi. Tujuannya itu menjaga likuiditas, meningkatkan profitabilitas. Dan yang kedua, ada alokasi jangka panjang atau disebut juga investasi modal. Jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Contohnya itu ada pembelian mesin, pendirian pabrik, sewa gedung. Apa itu optimalisasi manajemen pembelanjaan? Optimalisasi manajemen pembelanjaan merupakan proses meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola pengeluaran atau pembelanjaan dalam suatu organisasi. Risiko operasi bisnis. Dalam konsep bisnis, risiko merupakan potensi kerugian yang dapat dialami perusahaan sehingga tujuan perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan menjadi terganggu atau hingga mengalami potensi kebangkrutan. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan selalu dihadapkan pada berbagai risiko. Risiko ini tidak selalu bisa dihindari tetapi dapat dikelola. Risiko juga dikelompokkan secara garis besar dalam 2 tipe, yaitu risiko murni dan juga risiko spekulatif. Bukan kerugian atau tidak terjadi apa-apa dan tidak ada kemungkinan keuntungan. Contoh risiko murni ialah kecelakaan, kebakaran, sakit, ataupun meninggal dunia. Risiko murni biasanya diasuransikan karena kejadiannya tidak disengaja, tidak direncanakan, dan tidak dicari oleh perusahaan maupun individu. Seperti tadi misalnya kebakaran pabrik, perusahaan jelas tidak menginginkan kejadian tersebut dan tidak mendapatkan keuntungan apapun, sehingga risiko ini bisa dialihkan ke perusahaan asuransi. Berbeda dengan risiko murni, risiko spekulatif adalah risiko yang memiliki 2 kemungkinan, yaitu mengalami kerugian ataupun memperoleh keuntungan. Contoh risiko spekulatif yaitu investasi saham, usaha bisnis, dan perdagangan. Risiko spekulatif tidak dapat diasuransikan karena risikonya disengaja dan ada peluang mendapatkan keuntungan. Untuk contohnya, kita ambil dari poin pertama yaitu investasi saham. Ketika perusahaan membeli saham, keputusan tersebut diambil dengan harapan mendapatkan keuntungan, meskipun ada risiko kerugian. Secara singkat, perbedaan utama risiko murni dan risiko spekulatif terletak pada kemungkinan keuntungannya.
Risiko murni tidak memiliki peluang keuntungan, sedangkan risiko spekulatif memiliki peluang keuntungan dan kerugian. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami jenis-jenis risiko agar dapat menentukan cara pengelolaan yang tepat, baik melalui pencegahan, pengendalian, maupun pengalihan risiko. Setelah mengetahui jenis-jenis risiko, langkah selanjutnya adalah bagaimana perusahaan mengelola risiko tersebut. Proses inilah yang disebut manajemen risiko. Yang pertama adalah penghindaran risiko. Penghindaran risiko berarti perusahaan memilih untuk tidak melakukan kegiatan yang berisiko tinggi. Misalnya, perusahaan tidak membuka cabang di daerah rawan bencana, aman tapi kehilangan peluang. Yang kedua, pengendalian risiko. Dalam pengendalian risiko, perusahaan tetap menjalankan aktivitas bisnis, tetapi dengan pengamanan. Contohnya pemasangan alat pemadam kebakaran atau penerapan standar keselamatan kerja. Risiko tidak hilang, namun dikelola. Dan yang ketiga, pengalihan risiko. Pengalihan risiko dilakukan dengan memindahkan beban risiko kepada pihak lain, misalnya melalui asuransi kebakaran atau asuransi kendaraan, cocok untuk risiko murni dalam praktiknya. Perusahaan tidak hanya menggunakan satu metode, tetapi mengombinasikan beberapa strategi manajemen risiko sesuai kondisi dan jenis risiko. Dengan manajemen risiko yang baik, perusahaan dapat meminimalkan kerugian dan menjaga keberlangsungan usahanya. Melalui manajemen pembelanjaan yang baik, organisasi atau individu dapat memenuhi kebutuhan, menghindari pemborosan, serta menjaga stabilitas keuangan. Pengembalian keputusan pembelanjaan harus disesuaikan dengan prioritas, kemampuan keuangan, dan tujuan yang ingin dicapai agar risiko keuangan dapat diminimalkan dan kinerja keuangan menjadi optimal. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.